Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Untuk mengisi daftar hadir, kalian bisa mengakses link yang telah Ibu sediakan pada deskripsi box dalam jangka waktu 1x24 jam. Jika kalian tidak mengisinya dalam waktu yang telah Ibu tentukan, maka akan Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial, yaitu pada kompetensi dasar 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Setelah pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis dengan tepat kaidah kebahasaan teks editorial yang meliputi ungkapan retoris, kata populer, kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus ulasan, konjungsi kualitas, dan konjungsi pertentangan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari struktur teks editorial. Ada yang masih ingat? Benar, pada struktur teks editorial terdapat 3 bagian, yaitu pengenalan isu, penyampaian argumen-argumen, dan kesimpulan. Nah, dalam ketiga bagian itu tentu saja kita pasti akan menemukan kaidah-kaidah kebahasaan. Maka dari itu kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Seperti yang kita ketahui, karena pembelajaran dilakukan secara daring, maka kalian bisa membentuk kelompok yang berisi 3 orang sampai 4 orang dan berdiskusi melalui media daring lainnya seperti WhatsApp atau Telegram. Kemudian membaca teks editorial berikut dan silakan untuk menemukan kaidah kebahasaannya. Teks editorial tersebut memiliki judul Buruknya Pelayanan Pendidikan dan kalian bisa mengunduhnya pada link yang telah Ibu sediakan di deskripsi box. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan kaidah-kaidah kebahasaannya? Mungkin kalian masih bingung bagaimana mengklasifikasikannya, maka Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks editorial. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada penggunaan ungkapan-ungkapan retoris. Nah, adakah yang bisa menjelaskan apa itu ungkapan retoris? Kita lihat pada contoh, kalian bisa menemukan kalimat lalu di mana idealisme pendidikan. Nah, apakah kalian penasaran setelah mendengar kalimat tersebut? Pasti kalian akan menjawab dalam hati, memangnya ada di mana idealisme pendidikan? Nah, hal ini bisa kita kategorikan sebagai ungkapan-ungkapan retoris. Nah, ungkapan-ungkapan retoris ini digunakan untuk menarik perhatian pembaca atau kalian yang membaca sehingga tergugah untuk melanjutkan pembahasan atau isu yang disorotnya. Lalu bagaimana Bu jika tidak ada penggunaan tanda tanya? Bisa saja asalkan kalimat yang digunakan bisa menarik pembaca untuk terus melanjutkan bacaannya. Jadi ungkapan-ungkapan retoris ini merupakan seni cara menulis yang bisa menarik pembaca untuk melanjutkan bacaannya. Tidak selalu harus menggunakan tanda tanya, tapi kebanyakan pasti akan menggunakan tanda tanya untuk berinteraksi secara tidak langsung dengan pembaca, sehingga pembaca akan ikut menanyakan ketika kalian membaca kalimat ini, lalu di mana idealisme pendidikan? Pasti akan terpikir oleh kalian, oh iya benar, di mana idealisme pendidikan itu? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kata-kata populer seperti ribut-ribut, ongkos, tengok, suka, tak suka, geliat, berlebihan, enggan, ekstra, pas. Sebenarnya kata-kata populer ini juga bisa kita sebut sebagai kata-kata atau kalimat tidak baku. Sepertinya agak cocok untuk disebut seperti itu karena ketika kita mencari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tak itu merupakan bentuk tidak baku dari tidak. Nah, jadi penggunaan kata-kata populer ini digunakan untuk membuat pembaca lebih dekat dengan
perasaan dari si penulis, sehingga opini yang ada dalam teks editorial ini juga mewakilkan apa yang ada dalam pemikiran pembaca, sehingga lebih komunikatif. Si kalimatnya itu lebih komunikatif dengan adanya kata-kata populer, sehingga bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak terlalu paham dengan bahasa-bahasa yang baku seperti itu. Yang selanjutnya ada penggunaan kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal-hal lain yang menjadi fokus ulasan. Nah, kata ganti tunjuk ini seperti yang kita ketahui bisa digunakan untuk mempersingkat atau mempertegas hal yang sedang dibaca. Nah, contohnya pada kalimat desentralisasi yang sudah 15 tahun dilaksanakan, saat ini dianggap sedang menuju ke arah kegagalan. Nah, saat ini untuk menegaskan kejadian, untuk menegaskan waktu yang sedang dialami. Jadi ketika mengatakan saat ini berarti saat ini seperti itu, bukan di masa lalu atau di masa depan, tetapi saat itu juga ketika tulisan tersebut ditulis. Selain kata ganti waktu juga ada untuk kata ganti peristiwa. Jadi ketika telah dijelaskan peristiwa-peristiwa ini, lalu ada kata itulah yang terjadi, itulah antara lain. Nah, itu berarti itu adalah suatu penegasan bahwa yang sedang dibahas pada kalimat tersebut adalah kalimat yang sebelumnya telah ditegaskan. Lalu kita juga bisa menggunakan kata ini, kata itu untuk mempertegas hal yang sedang dibahas. Yang selanjutnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, atau akibatnya, atau seperti itu. Jadi kausalitas ini merupakan hubungan sebab akibat. Ketika misalnya buruknya pelayanan kepada warga adalah masalah lama yang terjadi berulang-ulang, dan karenanya banyak kepala daerah menganggap hal tersebut bukan lagi sebagai masalah. Nah, kata karenanya ini merupakan konjungsi kausalitas dari kalimat yang sebelumnya. Maksudnya itu jadi menghubungkannya itu dengan sebab akibat. Karena buruknya pelayanan kepada warga, maka terjadinya banyak kepala desa atau kepala daerah yang menganggap hal tersebut bukan masalah. Jadi kita artikan bahwa konjungsi kualitas ini merupakan penghubung sebab akibat. Ketika ada sebab pasti ada akibat, ketika ada akibat pasti ada sebab, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penggunaan konjungsi pertentangan seperti akan, tetapi, namun. Nah, hal tersebut ini bisa dikaitkan dengan masalah yang diangkat dalam teks editorial yang bersifat pro dan kontra. Misalnya ketika ada hal baik, namun ada hal buruknya juga pada kebijakan tersebut. Nah, sehingga ada pro dan ada kontra, ada baik dan ada buruknya, sehingga digunakanlah konjungsi pertentangan ini. Ditemukan dalam contoh, namun kebijakan yang muncul kemudian mereka didiskriminasi. Jadi meskipun memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatif, maka digunakanlah penggunaan konjungsi pertentangan ini. Baik, karena kalian sudah mengetahui apa saja kaidah kebahasaan teks editorial, maka kita akan melakukan tes tulis. Silakan untuk membaca teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina di buku paket halaman 87 hingga 88, atau kalian bisa mengunduhnya pada link yang telah Ibu sediakan pada deskripsi box. Setelah kalian membaca teks editorial tersebut, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Kalian harus mengerjakannya
dengan jujur dan tidak bekerja sama. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan pada teks editorial terdapat 5 kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan ungkapan retoris, penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti tunjuk, penggunaan konjungsi kausalitas, dan penggunaan konjungsi pertentangan. Nah, kalian bisa membaca kembali atau melihat kembali apa saja itu kaidah-kaidah kebahasaannya, dan bisa kalian melakukan latihan-latihan dengan mencari teks editorial lain dan menganalisisnya menggunakan kaidah teks editorial tersebut. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kita dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas dari ibu dengan tepat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.